selamat datang kembali di kelas AI 140. Saya Guru 140. Di video sebelumnya, kita sudah bersama-sama mengenal AI dan tahu bahwa AI bisa membantu, tapi keputusan akhirnya tetap ada di tangan manusia. Di video kali ini, kita akan melangkah lebih maju untuk mempelajari 3 hal. Bagaimana menggunakan AI generatif, cara memberi perintah, dan bagaimana menggunakan AI secara bertanggung jawab. Di video ini, kamu akan belajar apa sih itu AI generatif dengan Gemini sebagai contoh. Lalu ada 3 tips memberi perintah dan cara menggunakan AI secara bertanggung jawab. Dengan mempelajari hal-hal ini, kamu bisa benar-benar mulai berinteraksi dengan AI dan menjadikannya asisten kecil yang membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, yuk kita kenalan dulu dengan AI generatif dan Gemini. AI generatif adalah jenis AI yang membantu kita menghasilkan konten berdasarkan deskripsi atau perintah yang kita berikan. Selama kamu memberi instruksi, AI akan mencoba membantu menghasilkan teks, merapikan informasi, atau memberikan kamu jawaban. Gemini adalah alat AI generatif yang diluncurkan oleh Google pada tahun 2023. Gemini merupakan AI berbasis percakapan, jadi kamu bisa berkomunikasi dengannya lewat teks. Seperti sedang kirim pesan untuk bertanya atau meminta bantuan. Tapi ada satu hal yang sangat penting untuk diingat. AI generatif perlu instruksi yang jelas dari manusia. Kamu bisa membayangkan menggunakan Gemini itu seperti sedang memesan makanan di restoran. Kalau kamu cuma bilang, saya mau semangkuk mie. Gambar yang kamu inginkan bisa jadi berbeda dengan hasil yang diberikan oleh AI. Tapi, kalau kamu menjelaskannya dengan lebih jelas, misalnya dengan mengatakan, berikan saya semangkuk pasta tomat. Hasil yang diberikan AI akan jauh lebih mendekati apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Jadi, semakin jelas kamu menyampaikan permintaanmu, semakin mudah juga AI membantu kamu. Tapi perlu diingat, pengetahuan AI generatif tidak selalu diperbarui secara langsung. Bayangkan Gemini seperti ensiklopedia yang terbit 3 tahun lalu. Jadi, informasi terbaru setelah itu belum tentu ada di dalamnya. Selanjutnya, kita akan belajar 3 tips untuk memberi instruksi ke AI dengan jelas. Tips pertama, gunakan kata kerja yang jelas. Sampaikan ke AI apa yang kamu ingin dia lakukan. Misalnya, menerjemahkan, merangkum poin penting, menulis pesan, atau membandingkan pilihan. Semakin jelas kata kerja yang kamu pakai, semakin berguna juga jawaban yang kamu dapatkan. Contohnya, kalau kamu hanya bilang ke AI, tolong lihat teks ini. AI sebenarnya tidak tahu apa yang kamu mau. Apakah ingin diterjemahkan, diperbaiki, atau dirangkum? Tapi kalau kamu menyampaikannya dengan lebih jelas, misalnya, tolong terjemahkan teks bahasa Mandarin ini ke bahasa Indonesia yang sederhana. Atau, tolong rangkum isi teks ini jadi 3 poin utama. AI akan lebih memahami apa yang kamu sebenarnya butuhkan. Tips kedua, berikan informasi latar belakang. Gemini tidak bisa membaca pikiran, jadi hanya bisa membantu berdasarkan informasi yang kamu berikan. Kamu bisa jelaskan siapa kamu, apa yang kamu ingin AI kerjakan, dan tujuan yang ingin kamu capai. Semakin jelas latar belakangnya, semakin kecil kemungkinan AI salah memahami kebutuhan kamu. Misalnya, kalau kamu hanya bilang, tolong buatkan pesan untuk izin. Isi pesan yang dibuat AI bisa jadi tidak sesuai dengan situasi pekerjaan kamu. Tapi, kalau kamu menyampaikannya dengan lebih lengkap, seperti, saya adalah pekerja migran yang bekerja sebagai perawat, dan ingin mengirim pesan izin 1 hari ke majikan. Tolong bantu tuliskan pesan dalam bahasa Mandarin yang sederhana dan sopan. Dengan begitu, jawaban dari AI akan lebih mendekati situasi yang benar-benar kamu hadapi. Tips ketiga, pecahkan tugasnya jadi bagian-bagian kecil. Kalau hal yang ingin kamu lakukan cukup rumit, jangan langsung dilempar semuanya ke AI sekaligus. Kalau tugas besar kamu pecah jadi beberapa langkah kecil, lebih sedikit kemungkinan untuk AI melakukan kesalahan. Misalnya, kalau kamu langsung bilang, tolong siapkan 1 paket dokumen untuk cari kerja. Tugas ini terlalu besar, jadi AI juga bisa bingung harus mulai dari mana sih? Cara yang lebih baik adalah memecahnya jadi beberapa langkah kecil. Kamu bisa mulai dari, tolong rapikan pengalaman kerja saya dan tuliskan dalam bahasa Mandarin untuk dimasukkan ke CV. Setelah itu selesai, baru lanjut,
Berdasarkan CV ini, tolong bantu saya membuat satu paragraf perkenalan diri. Kalau dilakukan langkah demi langkah, lebih sedikit kemungkinan AI untuk salah. Dan kamu juga lebih mudah memahami hasilnya dan memperbaikinya. Perlu diingat, berinteraksi dengan Gemini adalah proses yang perlu dicoba berkali-kali dan hasilnya tidak selalu langsung sempurna. Terakhir, kita akan membahas satu hal yang sangat penting, menggunakan AI secara bertanggung jawab. Data AI berasal dari konten orang-orang di masa lalu, jadi bisa saja mengandung informasi yang tidak netral atau salah. Karena itu, penting untuk selalu mengecek sumber informasi dan memastikan apakah informasinya masih relevan dan terbaru. AI bisa memberikan saran, tapi apakah isinya benar dan bisa dipakai atau tidak, keputusan akhirnya tetap harus dibuat oleh manusia. Memahami bahwa AI bisa melakukan kesalahan adalah langkah pertama untuk menggunakan AI secara bertanggung jawab. Selain itu, AI juga tidak cocok digunakan untuk mengolah informasi pribadi. Misalnya, nomor ARC atau izin tempat tinggal, alamat rumah, alamat email, nomor telepon, data kartu kredit, rekening bank, foto dokumen identitas, kontrak, dan sejenisnya. Semua informasi pribadi seperti ini sebaiknya tidak diberikan ke AI. Apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari 3 poin utama. Pertama, kita mengenal AI generatif dan memahami bahwa Gemini adalah alat AI berbasis percakapan. Kedua, kita mempelajari 3 tips memberi perintah supaya AI bisa lebih mudah membantu kita. Ketiga, AI adalah alat bantu, bukan pengambil keputusan. Menggunakan AI secara bertanggung jawab berarti keputusan akhirnya tetap ada di tangan manusia. Nah, di video selanjutnya, kami akan mengajak kamu untuk praktik langsung menggunakan AI dalam komunikasi bahasa, kehidupan sehari-hari, dan pekerjaan, supaya AI benar-benar bisa menjadi asisten yang mendukung kamu. Sebelum video ini berakhir, ada satu tugas latihan untuk kamu. Silakan download atau buka Gemini, lalu masuk menggunakan akun Google kamu dan coba gunakan. Selama 1 minggu ke depan, setiap malam sebelum tidur, luangkan 10 menit saja untuk memilih satu pesan yang kamu kirim hari itu, baik untuk majikan maupun rekan kerja. Buka Gemini, lalu minta AI membantu menyesuaikan pesan tersebut supaya menjadi bahasa Mandarin yang lebih lancar, jelas, dan sopan. Kalau kamu merasa hasilnya masih belum sesuai dengan gaya kamu bisa minta AI untuk memperbaikinya lagi sampai kamu menemukan cara penyampaian yang paling nyaman buat kamu sendiri. Saat mengajukan permintaan, pastikan kamu menjelaskan dengan jelas ke AI. Siapa kamu, apa yang kamu ingin AI bantu kerjakan, dan hasil akhir seperti apa yang kamu inginkan. Yang terpenting bukan langsung menulis dengan sempurna, tapi benar-benar membuka Gemini dan mulai berlatih. Supaya AI bisa mulai menjadi alat yang benar-benar berguna dalam kehidupan sehari-hari. Video hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di kelas AI 140 berikutnya.